Halo guys, welcome back to my channel. Ya, kali ini aku akan mengadakan sosialisasi terhadap bapak ibu saya sebagai tugas keperawatan dewasa 2. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Nur Almasa Putri dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan ya Pak Bu terhadap Bapak Ibu tentang bagaimana pencegahan secara dini tentang penyakit glaukoma itu. Tujuannya itu sendiri untuk ibu bapak atau barangkali ibu bapak mau mensosialisasikan juga kepada warga-warga dusun sekitar sini tentang bagaimana pencegahan secara dini penyakit glaukoma itu gitu. Jadi kira-kira saya akan membutuhkan waktu selama 10-15 menit nggih Pak Bu. Nggih niki daleme sinten nggih? Pak Robangi. Pak Robangi Ketua RT berarti. Nggih. Nggih, langsung saja ke materi nggih. Nggih, jadi saya di sini mau menjelaskan tentang glaukoma itu sendiri dan apa itu sih glaukoma gitu. Jadi glaukoma itu sendiri bisa dilihat di lembar balik ini yang saya bikin. Glaukoma itu sendiri suatu keadaan di mana tekanan mata atau tekanan intraokuler itu meningkat sehingga menyebabkan gangguan pada sebagian mata atau lapang pandang, seluruh lapang pandang, bisa juga menyebabkan kebutaan gitu. Jadi glaukoma itu juga mempunyai gejala yang terjadi pada glaukoma. Terus apa aja sih gejala glaukoma itu gitu. Jadi gejalanya itu yang pertama hilangnya penglihatan sisi samping. Yang selanjutnya ada sakit kepala atau sering nyut-nyutan gitu. Terusan yang selanjutnya itu penglihatan kabur yang seperti tadi pengertian dari glaukoma itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada silau jika melihat cahaya secara terang. Terus ada mata cepat nyeri. Jadi kayak orang yang terkena min atau plus itu kan matanya sering nyeri gitu kalau terkena cahaya atau melihat apapun. Dan ada konjungtiva merah. Konjungtiva itu sendiri yang di bagian sini bawah mata ini yang merah gitu ya. Terus ada juga kornea keruh. Kornea itu pupil, yang hitam itu kornea. Jadi kalau orang yang terkena glaukoma itu korneanya keruh, abu-abu, bukan hitam lagi. Jadi kalau orang terkena glaukoma itu siapa saja sih yang terkena gitu? Yang terkena glaukoma itu sendiri ini mohon maaf Bapak Ibu usianya udah lebih dari 40? Lebih. Ya, itu tolong dijaga nih Pak. Soalnya untuk usia yang lebih dari 40 tahun itu bisa rentan terkena glaukoma. Terus ada juga riwayat diabetes mellitus atau sering disebut juga gula darah di desa nggih. Selain diabetes mellitus itu ada hipertensi. Yang mempunyai hipertensi, tekanan tensinya tinggi itu bisa juga terkena glaukoma. Terus ada pengguna obat-obatan dalam jangka yang lama. Biasanya kalau orang yang terkena penyakit itu bisa mengonsumsi obat-obatan dalam jangka yang lama, setahun atau 2 tahun atau berapa bulan gitu. Terus ada juga memiliki trauma mata. Matanya itu pernah kecelakaan, pernah infeksi gitu. Jadi bisa menyebabkan glaukoma. Terus yang terakhir itu ada riwayat dari keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu punya riwayat keluarga siapapun itu yang mempunyai riwayat keluarga glaukoma, penyakit glaukoma itu bisa menular ke Bapak Ibu sekalian. Begitu. Oke, jadi bagaimana kalau glaukoma juga ada yang terkena apa aja, jadi ada pengobatannya. Jadi bagaimana sih pengobatannya? Pengobatannya itu ada 2. Ada terapi medikamentosa, itu terapi sendiri gitu istilahnya. Terusan juga ada terapi bedah. Jadi yang pertama terapi medikamentosa itu dengan obat tetes lokal. Jadi matanya itu ditetesin dengan obat tetes lokal mata yang mata terkena glaukoma itu sendiri. Terusan yang kedua itu ada terapi bedah. Terapi bedah itu terapi trabekulotomi. Biasanya di rumah sakit itu. Kalau udah parah berarti langsung ke dokter dikonsultasi, nanti dokter menyarankan terapi bedah begitu. Ya, kiranya itu aja yang bisa saya sosialisasikan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Hanya Pak. Monggo. Sedikit ada yang mau saya tanyakan Ya. tentang apa yang tadi yang
terkena ya. Jadi Mbak menyebutkan bahwa yang terkena itu batas usia 40 ke atas ya. Nggih, leres. Terus hubungan dengan itu apakah dengan apa ada hubungannya dengan mata yang apa kita alami saat ini karena faktor usia mungkin ya. Nggih, usia. Lebih dari 40 tahun kan? Iya. Nggih. Itu kalau melihat secara apa namanya? Secara dekat itu kabur. Ya. Nggih. Biasanya melihat sekitar 40 cm lah. 40 cm itu baru kelihatan agak jelas. Itu apa ada hubungannya dengan kira-kira dengan yang dimaksud dengan gejala Glaukoma itu glaukoma? sendiri. Ya. Nggih. Makanya Saya kan itu. jawab nggih, Pak. Nggih, monggo. Jadi tadi kan ada usia lebih dari 40 tahun. Biasanya seseorang yang usia lebih dari 40 tahun itu menderita plus nggih. Biasanya nggih lah itu. Miopi juga salah satu dari gejala glaukoma itu sendiri. Jadi kenapa usia lebih dari 40 tahun itu terkena glaukoma? Jadi karena itu usia lebih dari 40 tahun itu biasanya seorang mengedap mata plus gitu, miopi gitu. Jadi kabur untuk penglihatan. Apa ada lagi? Cukup jelas bapaknya? Nah, ini udah tadi udah ini yang udah. Oh ya, mau saya tunjukkan ya Pak. Jadi ada gambar sekilas mata normal dan yang tadi terkena glaukoma. Untuk cukup jelasnya gini, ini jadi mata normal itu untuk bagian sudut tidak begitu runcing ke depan, nggih. Jadi kalau glaukoma sudut terbuka, glaukoma itu ada dua, glaukoma sudut terbuka dan tertutup. Jadi ini glaukoma sudut terbuka itu runcing gini. Kalau glaukoma akut, ini glaukoma akut. Jadi ini bagian kornea itu keruh, iya warna abu-abu gitu. Gitu. Jadi dengan ini gimana nih? Muatan, syukur-syukur muatan ngantos nggih. Mungkin ada hubungannya. Terus Ada lagi? Ampun, mboten. Ombatan. Nggih, Udah jadi kiranya cukup jelas. cukup jelas. Jadi ini saya jelasin lagi nggih, Pak. Jadi yang terkena untuk gambaran seseorang yang terkena glaukoma itu sendiri gini. Jadi orang yang terkena glaukoma itu ini ada penglihatan secara normal. Jadi semua terlihat. Kalau orang yang terkena glaukoma itu yang belum akut gitu, yang belum akut itu tengahnya itu nggak bisa melihat. Jadi blur gitu. Nggih. Kalau yang sudah akut atau tingkat lanjut gitu, jadi semua yang samping itu blur, cukup hanya di tengahnya yang melihat gitu. Ya, jadi orang terkena glaukoma itu seperti itu. Bisa terjadi kebutaan ya. Nggih, buta total bisa jadi. Apakah masih ada lagi? Udah cukup jelas nih? Sampun nggih, sampun cukup jelas. Jadi saya simpulkan lagi nggih, Pak. Monggo niki brosure. Di sini ada pengertian dan yang lainnya yang tadi saya sampaikan materinya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa materinya itu tadi terkena apa itu glaukoma sendiri. Jadi glaukoma itu tadi peningkatan tekanan intraokuler atau tekanan mata, peningkatan tekanan mata. Jadi gejalanya ada yang satu itu silau jika terkena cahaya terang. Jadi kalau terkena cahaya terang lampu atau cahaya langsung itu bisa silau. Ya, jadi pengobatannya itu tadi ada obat tetes lokal, ada terapi bedah dan juga usia yang terkena orang yang terkena glaukoma itu usia lebih dari 40 tahun. Juga bisa yang terkena riwayat keluarga yang terkena glaukoma, bisa diabetes mellitus dan juga bisa seorang yang terkena hipertensi begitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya nggih. Jadi tadi kan udah tahu ya, juga brosurnya udah dibagi apa itu glaukoma sendiri. Jadi glaukoma itu apa sih yang meningkat gitu, Pak? Monggo. Kalau menurut pengetahuan saya itu menyimak tadi Pak menyampaikan bahwa glaukoma yaitu tekanan intraokuler yang meningkat. Laras. Jadi normalnya itu 13 sampai 22 itu nggih. Kalau lebih dari 22 itu nanti tidak normal, berarti bisa jadi karena penyebab glaukoma.
glaukoma juga bisa terjadi sebelumnya kena katarak. Itu kalau udah yang terkena katarak pasti itu terkena glaukoma gitu. Jadi tadi usia berapa nggih yang terkena glaukoma itu? 40 ke atas. Ya, 40 ke atas nggih, 40 ke atas. Jadi Pinter. nggih nyimak nggih wonten brosur. Orang yang masak. Nggih anu pun mboten wonten sing badhe di Mboten Tanglet nama sampun nggih cekap. nggih. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk pencegahan secara dini tentang penyakit glaukoma. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menyalurkan pengetahuan tadi yang saya sampaikan ke warga yang lain tentang pencegahan dini penyakit glaukoma itu sendiri. Jadi bisa pengertiannya apa, tanda gejalanya apa, penyebabnya apa, pengobatannya apa, siapa saja yang terkena itu bisa disampaikan ke orang-orang sekitar begitu. Ya, jadi kiranya cukup sekian nggih Pak Bu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terus Ibu Bapak udah berkenan. Saya Vivi Ramasaputi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bu.